dari kelompok 7 akan membawakan presentasi dengan judul Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Kehilangan. Pengertian, jadi kehilangan adalah suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemungkinan menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu selama rentan kehidupan cenderung mengalami kembali walaupun dalam bentuk berbeda. Baiklah, kita masuk pada tipe-tipe kehilangan. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, kehilangan persepsi. Jadi kehilangan persepsi adalah kehilangan jenis yang dialami oleh seseorang dan sulit untuk dapat dibuktikan. Misalnya seseorang yang berhenti bekerja atau terkena PHK menyebabkan perasaan kemandirian dan kebebasannya menjadi menurun. Kemudian yang kedua, kehilangan aktual atau nyata. Kehilangan ini sangat mudah dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain, seperti hilangnya anggota tubuh sebagian, amputasi, kematian, kemudian orang yang sangat berarti atau yang dicintainya. Kemudian jenis-jenis kehilangan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kehilangan seseorang yang dicintai. Jadi kehilangan seseorang yang dicintai. Jadi orang yang sangat dicintai ini adalah orang yang sangat bermakna atau orang yang berarti merupakan salah satu jenis kehilangan yang paling mengganggu dari tipe-tipe kehilangan lainnya, atau tipe kematian akan berdampak menimbulkan kehilangan bagi orang yang dicintai karena hilangnya keintiman dan intensitas dan ketergantungan dari ikatan atau jalinan yang ada. Kematian pasangan suami atau istri atau anak biasanya membawa dampak emosional yang luar biasa dan tidak dapat ditutupi. Kemudian kehilangan yang ada pada diri sendiri atau loss of self. Bentuk lain dari kehilangan adalah kehilangan diri atau anggapan tentang mental seseorang. Kehilangan ini meliputi kehilangan perasaan terhadap keatraktifan diri sendiri, kehilangan kemampuan fisik dan mental, serta kehilangan akan peran dalam kehidupan. Dan dampaknya, kehilangan dari aspek diri ini mungkin sementara atau menetap, sebagian atau seluruhnya. Beberapa aspek lain yang dapat hilang dari seseorang, misalnya kehilangan pendengaran, ingatan, usia, muda, atau fungsi tubuh. Kemudian yang ketiga, kehilangan objek eksternal. Kehilangan objek eksternal misalnya kehilangan benda milik sendiri atau bersama-sama. Misalnya perhiasan, uang atau pekerjaan. Kemudian kedalaman berduka yang dirasakan seseorang terhadap benda yang hilang tergantung pada arti dan kegunaan benda tersebut. Kemudian yang keempat, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Kehilangan diartikan dengan terpisahnya individu dari lingkungan yang sangat dikenal, termasuk dari kehidupan, latar belakang, keluarga dalam waktu satu periode atau bergantian secara bertahap. Misalnya pindah ke kota lain, maka akan memiliki tetangga yang baru dan proses penyesuaian baru. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kehilangan kehidupan atau meninggal. Seseorang dapat mengalami mati baik secara perasaan, pikiran, dan respon pada kegiatan dan orang di sekitarnya, sampai pada kematian yang sesungguhnya. Sebagian orang berespon berbeda tentang kematian. Jadi kita masuk pada faktor predisposisi kehilangan. Yang pertama, faktor genetik. Jadi riwayat keluarga depresi, kemudian menjadi sulit mengembangkan sikap optimistik dalam menghadapi permasalahan. Kemudian kesehatan fisik. Jadi kesehatan fisik ini cenderung mampu mengatasi stres. Kemudian kesehatan mental, individu gangguan jiwa dengan riwayat depresi merasa masa depan suram, kemudian peka dengan situasi kehilangan. Yang keempat, pengalaman kehilangan di masa lalu. Kehilangan masa kanak-kanak mempengaruhi kemampuan menghadapi kehilangan di masa dewasa. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kita masuk di faktor presipitas kehilangan.
Yang pertama, pasien akan stres dari perasaan kehilangan, stres nyata atau imajinasi, lalu berlanjut ke kehilangan bersifat biopsikososial, kemudian berlanjut ke kehilangan kesehatan, kehilangan harga diri, keluarga dan pekerjaan, kehilangan peran dalam keluarga, kehilangan posisi di masyarakat. Yang selanjutnya, rentan respon sehat sakit kehilangan. Yang pertama ada denial, anger, bargaining, lalu pasien akan depresi, dan yang terakhir pasien akan acceptance. Yang pertama ada fase denial, merupakan reaksi pertama pada fase ini adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. Ungkapan verbal pada fase ini biasanya individu mengatakan itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Perubahan fisik, letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernafasan, detak jantung cepat, menangis, dan gelisah. Lalu yang kedua, kita masuk di fase anger atau marah. Di fase ini individu mulai menyadari akan kenyataan yang terjadi, timbul respon marah, diproyeksi kepada orang lain. Reaksi fisik yang timbul adalah muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal, serta perilaku agresif. Lalu yang ketiga, fase bargaining atau tawar-menawar. Fase ini pasien mengungkapkan secara verbal pada fase ini, kenapa harus terjadi kepada saya? Kalau saja yang sakit bukan saya, atau seandainya saya hati-hati. Kita masuk di fase yang keempat, fase depresi. Fase depresi ini pasien menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Gejala pada fase ini, individu menolak makan, mengeluh susah tidur, letih, dorongan libido menurun. Yang kelima ada fase acceptance. Di fase ini pasien memiliki pikiran pada objek yang hilang mulai berkurang. Kemudian ungkapan verbal pada fase ini adalah apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh. Dan akhirnya pasien akan menerima dirinya seutuhnya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, tanda dan gejala kehilangan. Yang pertama yang pertama ada adaptasi terhadap kehilangan yang tidak berhasil. Kedua, depresi atau menyangkal yang berkepanjangan. Yang ketiga, reaksi emosional yang lambat. Keempat, tidak mampu menerima pola kehidupan yang normal. Kemudian ada isolasi sosial atau menarik diri, gagal untuk mengembangkan hubungan atau minat-minat baru. Dan yang ketiga ada gagal untuk menyusun kembali kehidupan setelah kehilangan. Lalu pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya kita masuk pada diagnosa. Harga diri rendah kronis berhubungan dengan ketidakefektifan mengatasi masalah kehilangan, ditandai dengan DS, konsentrasi menurun dan merasa tidak mampu melakukan apapun. DO, lesu tidak bergairah, postur tubuh menunduk dan berbicara pelan. Setelah dilakukan pengkajian, maka resolusi berduka membaik dengan kriteria hasil. 1. Verbalisasi menerima kehilangan meningkat, verbalisasi keharapan meningkat, verbalisasi perasaan sedih menurun, imunitas meningkat, konsentrasi meningkat, menangis menurun, pola tidur membaik. Sekarang kita masuk pada intervensi utama promosi coping. 1. Identifikasi metode penyelesaian masalah rasional agar perawat mengetahui metode apa yang cocok diterapkan pada pasien. Kedua, diskusikan perubahan peran yang dialami. Rasional agar pasien mudah beradaptasi dengan perannya yang baru. Yang ketiga, diskusikan risiko yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri. Rasional menurunkan risiko cedera,
pada diri pasien. Keempat, perkenalkan dengan orang atau kelompok yang berhasil mengalami pengalaman yang sama. Rasional, agar pasien mendapat persepsi yang baru dan menerima keadaannya. Yang kelima, anjurkan penggunaan sumber spiritual. Rasional, agar pasien merasa tenang. Yang keenam, anjurkan keluarga terlibat. Rasional, agar memudahkan proses penerimaan keadaan. Dan yang ketujuh, anjurkan cara memecahkan masalah secara konstruktif dengan rasional agar pasien mengetahui cara yang dapat membangun dirinya. Evaluasi. 1. Mampu membina hubungan saling percaya dengan perawat. 2. Mampu mengenali peristiwa kehilangan yang dialami pasien. 3. Memahami dan menerima hubungan antara kehilangan yang dialami dengan keadaan dirinya. Keempat, mengidentifikasi cara-cara mengatasi berduka yang dialaminya. Yang kelima, memanfaatkan faktor pendukung. Tindakan dan tujuan keperawatan terhadap keluarga pada keluarga. Mengenal masalah kehilangan dan berduka. A. Memahami cara merawat pasien berduka berkepanjangan. Tujuan, keluarga dapat menerima dan bersama merawat klien sampai pulih. B. Mempraktikkan cara merawat pasien berduka disfungsional. Tujuan, keluarga dapat melihat contoh dari perawat dalam bagaimana cara merawat klien agar klien dapat menerima situasi. C. Memanfaatkan sumber yang tersedia di masyarakat dengan tujuan, misalnya keluarga mengajak klien keluar rumah ke tempat indah untuk berrefreshing dan menenangkan pikiran klien dan keluarga. Oke, kita masuk di terapi dalam keperawatan jiwa. Yang pertama ada terapi lingkungan. Maksudnya terapi lingkungan di sini adalah satu contoh terapi modalitas dalam keperawatan jiwa dengan menggunakan terapi lingkungan. Sebuah terapi yang bertujuan untuk memperbaiki pola suatu lingkungan agar terjadi perubahan perilaku pada pasien dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Contohnya dilakukan dalam sebuah lingkungan rumah sakit atau klinik. Dalam arti terapeutik, bentuknya adalah memberi kesempatan pasien untuk berlatih dan merubah perilaku dengan memfokuskan pada nilai terapeutik dalam aktivitas dan interaksinya. Yang kedua, ada terapi keluarga. Contoh terapi lain dengan cara yaitu terapi keluarga ini yaitu terapi yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga baik dalam motivasi, spirit, dan juga sebagai unit penanganan dengan tujuan terapi keluarga adalah untuk mengalami disfungsi dan memenuhi fungsi sebagai keluarga. Satu sama lain akan diminta bekerja sama dan mencari solusi yang terbaik untuk ke arah perbaikan. Yang ketiga, kita masuk di terapi biologis. Terapi biologis ini contoh terapi modalitas dalam keperawatan jiwa dengan menggunakan terapi biologis di mana terapi ini dilakukan untuk mendalami bagaimana penyakit jiwa dapat terjadi. Apakah dari faktor biokimiawi atau faktor lainnya. Jenis terapi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti melalui pemberian obat-obatan, melalui intervensi, dan juga elektroterapi. Yang keempat, ada terapi kognitif. Terapi kognitif merupakan satu strategi merubah keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perasaan dan perilaku pasien. Proses yang dilakukan adalah membantu mempertimbangkan tingkat stres dan kemudian dilanjutkan dengan mengenali pola berpikir. Gangguan perilaku yang terjadi pada pasien akibat mengalami suatu pola keyakinan dan berpikir yang tidak akurat atau tidak sinkron. Yang kelima, kita masuk di terapi kelompok. Nah, terapi ini menggunakan metode terapi pada pasien dengan cara berkelompok dengan tujuan memperbaiki perilaku yang abnormal menjadi normal. Fase terapi ini disebut juga terapi orientasi atau permulaan, karena pasien akan diarahkan kepada fokus interaksi kegiatan serta aktivitas yang dilakukan dengan maksud dan tujuannya. Yang keenam, kita masuk
yang paling terakhir, terapi perilaku. Selanjutnya, contoh terapi perilaku modalitas dalam keperawatan jiwa, yaitu terapi perilaku. Terapi ini dikenal dengan teknik role model, yaitu teknik mengubah perilaku adaptif untuk ditiru oleh pasien. Tujuan terapi ini agar pasien mampu belajar untuk tidak mengulangi perilaku agar terhindar dari konsekuensi negatif yang akan diterima akibat perilaku negatif tersebut. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Kelompok yang pertama Natalia Maleke, Esther Antau, dan saya Virginia Tege. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.